Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini gue mau bahas mengenai Densa Otaku, yaitu sebutan untuk fans-fans kereta api yang ada di Jepang. Jadi nggak usah pakai lama lagi, yuk langsung kita gasin. Densa Otaku, sebutan untuk orang-orang yang memiliki hobi berkaitan tentang kereta api di Jepang. Sebenarnya hobi yang kayak gini ada juga di luar Jepang. Di negara luar mereka disebut dengan Railpan, Railbab, dan Traimbab. Sejarah menjadikan kereta api sebagai hobi di Jepang sudah sangat lama. Konon hobi ini berawal sejak kereta api ada di Jepang. Seorang penyair, Bokushi Wakayama, telah banyak membahas tentang perjalanannya dengan kereta api di tulisannya. Namun pada saat itu belum ada sebutan untuk orang yang menyukai kereta api. Dan ada juga Kenji Miyazawa, yang juga seorang penulis dan penyair yang memiliki minat dengan kereta api dan banyak kisah-kisahnya berkaitan dengan kereta api. Tetapi mereka berdua ini agak sedikit berbeda dengan sebutan otaku yang ada sekarang. Orang-orang secara jelas menyukai kereta api ini sejak tahun 1902 hingga 1907, yang dimana sebelumnya orang yang memiliki ketertarikan dengan kereta api hanyalah sebuah profesi. Orang tertarik dengan kereta api ya karena kerjaannya, tetapi di tahun ini tidak harus bekerja untuk memiliki ketertarikan dengan kereta api. Teruya Iwazaki dan Shiro Watanabe bahkan sampai berkeliling di Jepang hanya untuk mendapatkan foto dari kereta api, yang dimana hobi ini kelak disebut Toritetsu. Dan ada juga Kazuma Ogawa, yang dimana foto-foto kereta apinya terpampang luas di Railway Museum Saitama. Meskipun nama-nama di atas dikenal luas hingga sekarang, kemungkinan ada orang lain yang lebih dulu memiliki hobi kereta api sebelum mereka. Densa Otaku atau penggemar kereta api ini biasanya anak dari orang-orang kaya. Contohnya Teruya Iwazaki, seorang konglomerat di Jepang yaitu Mitsubishi Seibatsu, pendiri Iwazaki Clan, dan anggota dari Watanabe Bank. Dan ada juga Yaken Uchida, seorang profesor dari universitas. Memasuki era Showa, awal majalah-majalah kereta api mulai diterbitkan. Namun pada era ini penjualan majalah tersebut sangat sedikit dikarenakan orang memiliki hobi kereta api belum banyak. Katsaburo Nishio, Kichitaro, Kazuo, Motojima, Kinjiro, dan Eiji Kineya. Hanya mereka yang terus berlangganan dengan majalah tersebut. Hingga akhirnya mereka juga mulai mengumpulkan koleksi foto-foto kereta api juga. Yang dimana foto-foto mereka tersebut masih terus digunakan hingga sekarang. Hingga ke masa Perang Jepang, ketika Jepang secara bertahap militerisme, aspek militer di perkereta-apian menjadi lebih ditekankan. Dan kegiatan fotografi dari tempat tinggi dilarang dengan alasan melindungi rahasia militer. Pembatasan hobi kereta api menjadi semakin parah, dan juga karena majalah-majalah tersebut dikendalikan oleh pemerintah pada saat itu. Namun ada beberapa pecinta kereta api yang melanjutkan kegiatan hobi mereka melalui upaya dan resiko yang sangat mengerikan dengan menghindari pengawasan yang sangat ketat. Karena transportasi publik adalah rahasia militer pada saat itu, bahkan tidak mungkin untuk mengarahkan kamera langsung ke gerbong di area stasiun. Jika ketahuan, mereka akan dianggap spionase, dan bahkan foto-foto yang diambil akan terkena sensor. Mengenai sensor ini, sebenarnya ada pembahasan lebih lanjutnya, tapi coba lo cek aja sendiri. Selain itu, efek perang tidak terbatas pada kegiatan hobi saja. Catatan seperti koleksi foto dan berbagai bahan yang dikumpulkan oleh para penggemar sebelum perang telah hancur diakibatkan serangan udara pada saat perang. Meskipun situasi di Jepang sedang kacau setelah berakhirnya perang, pembatasan fotografi di kereta api dilonggarkan, dan begitu banyak foto kereta api yang diambil oleh beberapa penghobi tak lama setelah perang. Dan juga sekitaran waktu itu, pasukan sekutu membawa beberapa film berwarna yang menyebar di pasar-pasar Jepang, hingga sampai penggemar kereta api mulai merekam kereta api dalam foto berwarna. Film berwarna pada saat itu mahal, kualitas dan kinerjanya buruk, sensitivitasnya sangat rendah, rentan terhadap kebocoran cahaya, dan sangat mudah pudar seiring waktu. Dan pada tahun 1947, majalah khusus untuk hobi kereta api pertama setelah perang yaitu Kizumi diterbitkan. Majalah tersebut membahas tentang kereta api mainan, yaitu model-modelan, dan juga memiliki artikel tentang kereta api yang asli. Dan pada tahun 1951, pertama kalinya Tetsudo Pictorial meluncurkan Railway Pictorial, dan juga Yaken Uchida tahun 1950 menerbitkan kereta Abo yang dikatakan sebagai pelopor literatur perjalanan kereta api. Tahun 1953, sebuah kelompok penggemar kereta api nasional pertama di Jepang, Tetsudo Tomonokai, didirikan. Dan mantan keluarga kerajaan Putri Kaisar Jepang yaitu Putri Kazuko menikah dengan Takasukasa, seorang peneliti kereta api di Museum Transportasi. Dan sejak saat itu, Museum Transportasi yang dibangun di Kanda yang dekat dengan Akihabara menjadi basis bagi para penggemar kereta api untuk berkumpul. Bahkan hingga saat ini, Akihabara kerap disebut-sebut sebagai pusat penyebaran informasi seputar hobi kereta api. Dan pada tahun 1960-an,
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Jepang membuka Takeido Shinkansen dan pembaruan di kereta api dan menggunakan alat-alat terbarukan. Sejak saat itu, kereta api jenis-jenis baru diperkenalkan satu demi satu. Tetapi pada saat yang sama, itu adalah penghapusan terhadap kendaraan-kendaraan yang tua. Setelah kereta api lokomotif uap benar-benar dihapuskan pada tahun 1976, kereta eksklusif terbatas dengan tempat tidur menggantikannya dengan jumlah penggemar kereta api meningkat pesat, terutama di kalangan generasi muda akibat kereta tersebut. Diperkirakan lebih dari 2 juta orang densa otaku di Jepang hingga sekarang. Hobi ini bahkan dibuat hari peringatannya dalam kalender nasional Jepang pada saat 14 Oktober yang menjadi hari kereta api di Jepang yang disebut Tetsudo no Hi. Oh ya, nama densa otaku di Jepang dibagi menjadi beberapa nama tergantung pada era dan konteksnya. Nama ini paling umum disebutkan di Jepang, walaupun ada juga memanggilnya Raipan. Nama ini telah digunakan sejak tahun 1950-an. Gak jelas dari mana sebutan ini berasal, tetapi diyakini sekitar tahun 40-an era Showa sebutan ini muncul. Dan konon awalnya istilah ini adalah istilah cabul, atau istilah untuk menghina seseorang. Dan ada juga yang menyebutnya Michan, yang kemungkinan nama ini berasal dari sebuah game. Kata ini telah digunakan sejak tahun 2000-an. Tetsu ini memiliki arti besi, makanya banyak kata yang berhubungan dengan kereta api pasti ada kata tetsunya. Dan para penggemar kereta api wanita biasanya disebut tetsuko. Sebuah nama untuk terjemahan dari kata penggemar kereta api. Nama ini berubah kata menurut bahasa Jepang di daerah masing-masing. Makanya ada Tetsumo Sumisa, Tetsudo Aikasa, dan Tetsudo Aikoka. Singkatan dari Railway Grazi. Ada juga sinonimnya dari panggilan tersebut, yaitu Kichisaka. Meskipun dipandang sebagai diskriminatif di zaman modern sekarang, istilah Tetsukichi, Kakichi, Surikichi, dan lain-lain digunakan secara luas sekitar tahun 1960-an. Tetapi kata-kata ini sekarang sudah usang, termasuk kata Tetsukichi, yang mungkin sudah sangat jarang didengar. Hingga sekitar tahun 1950-an, kata ini biasanya digunakan sebagai nama untuk penggemar kereta api. Dan banyak kasus di mana penggemarnya sendiri menggunakannya sebagai kata biasa. Setidaknya pada waktu itu, kata ini adalah istilah lebih umum dari kata Tetsudopan. Namun karena penurunan kualitas penggemar, sifat diskriminatif dari kata mania menjadi sorotan. Dan secara bertahap diakui sebagai istilah yang menghina. Bahkan sekarang, ada banyak orang menggunakan kata ini tanpa rasa diskriminasi tertentu terhadap orang lain. Dan walaupun pada dasarnya orang mengatakan tersebut tidak ada niatan untuk merendahkannya. Dan juga memang banyak konten mengarah ke negatifnya dari penggunaan kata ini. Karena itulah, banyak penggemar kereta api yang tidak suka dipanggil dengan nama ini. Di antara istilah yang tidak senonoh dan menghina, kata ini paling banyak digunakan saat ini. Kata ini muncul seiring kemunculan kata otaku di Jepang untuk orang-orang yang memiliki hobi secara agresif pada suatu hal. Dan Tetsudo Otaku adalah gabung dari penggemar kereta api dan otaku. Ada juga sebutan Tetsu Ota yang secara umumnya diperlakukan sebagai kata dengan tingkat penghinaan yang lebih kuat dari Tetsudo Otaku. Oh ya, selain Tori Tetsu atau tukang foto kereta api di densa otaku ini ada jenis lainnya. Gue nggak tahu jumlah pastinya mengenai golongan fans kereta api ini. Karena ada yang nulis 15, ada 10, ada 25. Jadi gue ngambil yang panjang aja. Tori Tetsu, orang yang senang memoto kereta api. Onkyo Tetsu, orang yang senang dengan suara kereta api dan merekamnya. Nori Tetsu, orang yang senang naik kereta api. Ori Tetsu, orang yang suka turun dari kereta api dan menjelajahi di sekitaran stasiun. Maaf bro, ini kayaknya cuma turis atau orang pada umumnya kayak gitu juga. Astaga. Junshin Tetsu, orang yang suka menyadap sinyal radio operator kereta. Shario Tetsu, orang yang ahli dalam gerbong kereta dan spesifikasi desain dan teknik permesinan. Muke Tetsu, seorang kolektor action figur kereta. Susu Tetsu, orang-orang yang suka mengoleksi barang-barang yang berhubungan dengan kereta api. Oshi Tetsu, orang-orang yang suka menyimpan perangko kereta api atau tiket kereta api. Sushi Tetsu atau Jikoku Tetsu, orang-orang yang suka membaca jadwal kereta api dan map kereta. Eki Tetsu, orang-orang yang suka stasiun. Aisen Tetsu, orang-orang yang ahli di jalur rel yang ditinggalkan. Aisen Tetsu, orang-orang yang ahli atau suka kabel kereta api. Senru Tetsu, orang-orang yang menyukai pada rel kereta api. Setsubi Tetsu, orang-orang yang suka fasilitas di kereta api. Unten Tetsu, orang-orang yang ingin mengemudi kereta api. Howan Tetsu, banyak hal yang berkaitan dengan pengoperasian kereta api yang safety. Dan otaku jenis ini ingin mengetahui semuanya. Kaki Tetsu, orang yang suka membuat gambar kereta api. Kaku Tetsu, orang-orang yang ingin membuat kereta api. Akiben Tetsu, penggemar kotak makan siang di kereta api. Chibi Tetsu, anak kecil yang suka kereta api. Mama Tetsu, gue nggak tahu nih penjelasannya kayak mana, jadi skip aja. Kaisa Tetsu, orang-orang yang ahli di perusahaan kereta api. Kaiga Tetsu, orang-orang yang suka kereta api di luar Jepang. Hoki Tetsu, orang-orang yang tahu hukum dalam kereta api.
Soshiki Tetsu, orang-orang yang suka menunggu kereta api terakhir. Gunji Tetsu, orang-orang yang suka kereta api militer. Tetsukaku Tetsu, orang-orang yang belajar filsafat lewat kereta. Reikishi Tetsu, orang-orang yang suka mempelajari sejarah perjalanan kereta api. Tetsuke Tetsu, orang-orang yang suka polisi kereta api. SL Tetsu, orang-orang yang ahli kereta api uap. Game Tetsu, orang-orang yang suka game kereta api. Netetsu, orang-orang yang suka tidur di kereta. Ekine Tetsu, orang-orang yang suka tidur di stasiun. Tori Tetsu, berbeda dengan yang pertama yang suka foto, kanji tulisan mereka berbeda, walau cara bacanya sama. Tori Tetsu ini adalah orang-orang yang memiliki hobi maling di kereta. Dan yang terakhir adalah Kuzu Tetsu, orang-orang yang suka mengganggu di dalam kereta. Sebenarnya gue membahas mengenai sisi negatifnya juga, karena ada beberapa yang gue baca nih orang sampai nyamar jadi petugas untuk foto doang, kayak masukin ID card kayak gitu. Tapi kayaknya pembahasan kali ini udah panjang banget. Lanjut next aja. Kalau masih ada yang tertarik, nanti gue buat ntar. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe di bawah. Jika kalian ingin request mengenai topik lainnya, bisa langsung komen aja. Kalau gue nonton animenya, pasti gue bikin kok. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan sayonara semuanya.